Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan, masih bersama Ustadz Heri Putra. Kita masih membahas mengenai Ramadan adalah bulan tarbiyah, yang mana juga tadi Ustadz sudah memberitahu bahwasanya bagaimana mentarbiyah anak-anak yang masih belum balik. Selanjutnya kita juga mau bertanya nih, kalau tadi anak-anaknya sekarang kepada orang tuanya, Ustadz, bagaimana tarbiyah yang baik untuk melatih kesabaran terhadap orang tua yang ada di rumah nih. Baik. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan memang Ramadan ini adalah sentuhannya sangat luar biasa ya, mendidik semua orang, ya, baik kalangan anak-anak, terutama kalangan orang dewasa yang sudah akil balik untuk memenuhi perintah Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei manusia-manusia yang beriman, ya, tunaikan puasa. Itu salah satu perintah Allah yang diwajibkan kepada manusia di bulan suci Ramadan, yang intinya adalah la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan predikat derajat yang lebih baik, makin bertakwa, makin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah khusus untuk orang tua adalah pentingnya pemahaman bahwa ibadah Ramadan ini adalah satu kesatuan komprehensif yang mesti dipahami betul. Bahwa Ramadan ini bukan hanya separoh. Ini kebanyakan ini salah paham, separoh puasa saja, tapi enggak sholat. Ya, nah, ini kalau udah kayak gini, maka dampaknya setengah-setengah juga. Maka pemahaman para jamaah, Bapak Ibu semua kita adalah Ramadan adalah satu kesatuan paket yang komprehensif, yang utuh, yang tidak bisa ditinggalkan separuh. Jadi kalau taraweh, puasa juga jalan, ya jalan juga sholat 5 waktunya, jalan juga amalan ibadah yang lain gitu. Maka di Ramadan inilah yang mendidik kita, ya, baik itu jiwa spiritual kita, jiwa sosial kita, ya, termasuk juga jiwa ukhuwah kita. Bagaimana Ramadan ini kita kalau dulu belum suka berbagi, masih hitung-hitungan, sekarang harus senang berbagi gitu kan, peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian juga dengan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa kita, ya, terutama ada program zakat fitrah nanti, ya, ada juga program di akhir Ramadan itu malam qadar, agar betul-betul kita terdidik pemahaman betul agar ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi. Makanya kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada hamba itu dari awal Ramadan sampai ya pada puncaknya nanti adalah akhir Ramadan, itu harus dipahami secara utuh. Jangan sampai ibadah hanya ambil ujungnya saja. Kadang ujungnya datang, kadang awal enggak, kadang awal juga penuh. Di awal datang, ujung enggak. Kebiasaannya awalnya penuh, kadang-kadang errornya di tengah-tengah. Kadang-kadang juga ada juga yang ujungnya semangat lagi gitu kan. Nah, tentu kita berharap awal, tengah sampai ujung harus sukses gitu kan. Harus utuh, komprehensif gitu kan. Sehingga kita mendapatkan nanti predikat yang tadi la'allakum tattaqun. Oke, Ustadz. Tadi kan udah bahas ibunya, ayahnya, orang tuanya, anaknya juga. Tapi ini kita kembali lagi nih, Ustadz. Bagaimana pendidikan yang baik yang kita berikan kepada anak kita, Ustadz, di bulan suci Ramadan ini tentunya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pendidikan khusus kepada anak-anak itu lebih kepada edukasi pengenalan. Ya, manfaat dari ibadah puasa itu, manfaat dari ibadah sholatnya. Jadi lebih kepada pembiasaan dari pengenalan diri, ya. Dan itu memang sudah dikenalkan, ya, disebutkan dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, wahai anakku, ini kata Luqman kepada anaknya, jangan persekutukan Allah. Maka pendidikan yang paling utama adalah mengenalkan tentang nilai-nilai keilahian, ya, nilai-nilai ketuhanan, ketauhidan. Bagaimana anak-anak paham bahwa berpuasa ini, ya, adalah merupakan bagian daripada perintah Allah. Jadi mengenalkan itu dulu, bahwa dia menunaikan puasa ini, ya, dilihat oleh Allah. Kita berpuasa nanti diberikan pahala, kita berpuasa itu derajatnya luar biasa, doa-doanya mustajab, makbul. Itu mulai diedukasi ke anak-anak gitu. Makanya kepada anak-anak tentu orang tua sekali lagi menjadi corong terbesar, ya, bagaimana anak-anak mendapatkan edukasi terbaik, tentu orang tua juga harus untuk menjadi teladan terbaik.
Itu. Gitu ya Ustadz ya. Jadi PR besarnya di orang tua juga. Betul. Begitu. Tapi gimana sama orang tua yang sering menjanjikan nih, nah, kamu puasa nanti Lebaran dapat ini, tapi tidak dipatuhi itu Ustadz. Ya. Cuma supaya dia puasa aja. Itu gimana Ustadz kalau pandangan Ustadz? Oke. Jadi kalau untuk anak-anak memang ada fase-fase tadi yang memang diberikan reward, punishment. Kalau Ramadan memang lebih kepada reward, penghargaan. Sampai juga di masjid juga begitu kan. Di masjid misalnya siapa yang tenang, siapa yang tertib, misalnya kalau ada acara-acara misalnya kan itu diberikan reward ya tidak masalah. Selagi itu masih normal, cuma yang tidak boleh adalah ingkar kepada janji yang disampaikan. Betul sekali, sering sekali itu Ustaz. Betul, karena orang tua ketika udah ngomong maka dia harus komitmen. Kalau tidak komitmen maka hilanglah kepercayaan anak-anak. Kalau udah hilang kepercayaan itu bisa mempengaruhi bagaimana anak-anak percaya sama kita, ya, sehingga kalau nggak percaya lagi, ini bahaya. Ya, maka udah mulai bermuara kepercayaan diri sehingga bermuara pula pada kualitas ibadah itu. Ya, maka tentu di awal kasih tahu, nah ini ayo nak puasa, ini Allah yang menyuruh, nanti kalau kamu bagus, ibu kasih hadiah, gitu kan, ya edukasi. Jadi tetap utamanya edukasi dulu, baru kemudian kasih reward boleh, gitu kan. Nah, itu sering terjadi, termasuk juga saya dulu sering waktu masih kecil kan, saya orang tua ngasih nih kalau puasanya full 30 hari nanti dapat hadiah apa, misalnya gitu ya, 10.000 sehari, kadang-kadang begitu, ya enggak masalah. Itu cuma tetap diluruskan bahwa puasa ini karena Allah, puasa ini merupakan agar coba nih bayangkan nak, waktu masih kecil kamu bisa lihat tuh tetangga sebelah yang susah makan, kawan-kawan yang susah cari uang, nah, begitu. Jadi edukasinya harus komprehensif, ya. Tapi memang step by step. Karena anak-anak kan tidak semuanya paham, dia memang bertahap. Gitu. Nah, yang penting adalah anak-anak ini kan masa pasenya bergembira. Ketika mereka udah bergembira, udah ikut senang, Ramadan datang ke masjid, ya udah, itu udah bagus. Tinggal lagi edukasi. Makanya juga termasuk yang bicara tentang edukasi, tarbiyah anak-anak di masjid juga begitu. Ya, ketika di masjid, bagaimana pengurus masjid juga membuat program tertib. Misalnya bagaimana bisa tertib. Maka ini kan perlu nih perencanaan juga. Ya, kalau dari tahun ke tahun anak-anak sering ribut, udah kita pikirkan gimana anak-anak bisa tenang. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Misalnya kalau sholat di beberapa sekolah, misalnya kalau mau ke masjid udah diedukasi, kalau udah masuk masjid tidak ada suara lagi, kecuali semuanya tenang. Begitu. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, tapi kalau pengurusnya misalnya tidak membuat program seperti ini, ya berulang-berulang begitu, sehingga tarbiyahnya nggak dapat untuk anak-anak. Gitu. Jadi mulai latihan itu. Berarti kembali lagi ke tanggung jawab orang tuanya. Betul. Ya Ustadz ya. Kalau mengenai anak-anak yang belum balik diminta untuk berpuasa, apakah benar mengenai pahalanya itu kembali ke orang tuanya Ustadz? Karena Hala juga sering dengar kalau anak-anak yang belum balik itu katanya pahala puasanya kembali ke orang tuanya. Ya. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia itu diukur oleh amal ibadahnya itu adalah ketika pada fase akil balik. Akil balik itu adalah masa dia mengenal perintah-perintah Allah, kemudian masa memang pada saat itu sudah diberikan dia suatu kepantasan untuk wajib beribadah. Biasanya kalau perempuan bisa masa haid udah masuk, kalau laki-laki kan bisa mimpi basah gitu. Maka pada saat itu berlakulah suatu kewajiban. Maka sebelum kewajiban itu datang, Rasul pun sudah mengajarkan edukasi. Biasanya anak-anak usia 7 tahun sampai 10 tahun itu edukasi terus, tarbiyah. Berikan pendidikan, pemahaman bagaimana kamu harus mulai sholat itu belum diberlakukan. Jadi pada fase anak-anak udah akil balik, udah dewasa tadi, maka berlakulah itu. Kalau tidak sholat, maka boleh orang tua sedikit ya, bukan menggertak ya, sedikit memberikan edukasi ya, agar anak tadi bisa paham bahwa ini suatu kewajiban, kalau tidak ditunaikan maka berdosa gitu. Maka peran orang tua ini sekali lagi sangat penting sekali dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak. Nah, muarah daripada apa yang disebut tadi dengan bagaimana anak ini berpuasa, nanti adakah pahalanya mengalir kepada orang tua? Nah, tentu Islam dalam kaidah fikih itu tidak ada. Itu karena setiap yang melakukan kebaikan itu dirinya yang mendapatkan. Tapi ada berkah gitu. Berkah karena kita ini kan selaku anak ya, berkah adalah mustajab doa orang tua juga, bahwa setiap kebaikan pada diri orang tua itu mengalir pula kemuliaan bagi anak, ya, anak pun juga demikian, terutama dalam hal berdoa. Maka ya suatu kemuliaan anak itu juga sangat luar biasa, memberikan pahala. Tapi catatan untuk pahala-pahala tertentu itu memang ada pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau anak-anak kan misalkan dia masih sifatnya masih ya bisa dikatakanlah
belum termasuk hukum wajib gitu kan. Iya, belum wajib ya Ustaz gitu. ya. Jadi kalau bahasa ke orang tua apa yang didapat? Ya orang tua ya tentu dia mendapatkan satu investasi nanti. Ya ketika anaknya udah bisa sholat, udah bisa paham betul tentang puasa, maka ya alhamdulillah nanti itu baru tabungan nanti. Oke, Gitu. jadi jangan salah kaprah ya, pahalanya masih untuk masing-masing ya Ustadz ya. Ya. Tapi mendapat keberkahan itu juga sudah luar biasa ya Ustadz. subhanallah. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai kalau tadi kan sudah ke anak-anak, ke Ya. orang tua. Kita juga mau tahu pendidikan yang baik pada bulan Ramadan untuk kita semua, Ustadz, dari anak-anak, dari orang tua dan semuanya. Nah, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.